Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Muklis Perdana. Di sini Bapak sebagai guru PPL dari Universitas PGRI Palembang. Di sini juga Bapak mengajar sebagai guru geografi bersama Pak Adi Santoso. Selanjutnya kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Tapi sebelum Bapak masuk pada inti pembahasan, Bapak akan sedikit mengulas tentang materi kemarin. Bahwasanya kita kemarin sudah belajar tentang persebaran flora fauna di Indonesia maupun di dunia. Nah, untuk sedikit tambahan saja, bahwasanya persebaran flora dan fauna itu memiliki berbagai macam cara. Salah satunya melalui cuaca atau angin, dan yang kedua itu melalui tanah atau edafik, dan yang ketiga itu melalui campur tangan manusia itu sendiri. Oke, kita masuk pada inti pembahasan konservasi flora dan fauna di Indonesia. Kalau kita membahas tentang flora dan fauna, kita tidak lepas dari kehidupan manusia. Karena kenapa? Karena hewan, tumbuhan, dan manusia itu memiliki ketergantungan. Lalu apa itu konservasi? Konservasi itu adalah cara atau langkah untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Berarti konservasi itu adalah langkah atau cara untuk melestarikan tumbuhan dan hewan di Indonesia maupun di dunia. Oke, selanjutnya di Indonesia itu memiliki kawasan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama itu ada kawasan khas. Kawasan khas di sini kawasan yang dilindungi yang memiliki spesies yang langka. Yang kedua itu ada kawasan memiliki potensi. Nah, sini kawasan memiliki potensi ini maksudnya kawasan memiliki potensi tinggi di sumber daya alamnya, maka negara lebih memprioritaskan kawasan yang memiliki potensi yang tinggi ini. Oke, selanjutnya itu di konservasi flora dan fauna dibagi menjadi dua macam, yaitu ada kawasan sauka alam dan yang kedua itu ada kawasan pelestarian alam. Oke, selanjutnya, nah kita bahas dulu tentang kawasan sauka alam. Nah, kawasan sauka alam ini terdiri dari daratan dan perairan. Kawasan sauka alam ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu ada cagar alam, suaka marga satwa, dan cagar biosfer. Lalu apa itu cagar alam? Cagar alam itu kawasan perlindungan yang terdiri dari tumbuhan-tumbuhan yang mulai punah. Sedangkan suaka marga satwa ini adalah kawasan perlindungan yang memiliki hewan atau satwa yang mulai punah. Jadi perbedaan dari cagar alam dan suaka marga satwa ini, cagar alam ini tentang tumbuhan yang mulai punah, sedangkan suaka marga satwa ini adalah kawasan dengan hewan yang mulai punah. Lalu cagar biosfer itu apa? Cagar biosfer itu adalah kawasan yang masih asli. Biasanya kawasan ini dilindungi atau diawasi oleh peneliti maupun pendidik. Oke, selanjutnya kita masuk selanjutnya. Nah, yang sini ada kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam ini hampir sama dengan kawasan suaka alam tadi. Hanya yang membedakan kawasan pelestarian alam ini kawasan yang memiliki potensi sumber daya alamnya atau memiliki fungsi sumber daya alamnya. Itu yang membedakan kawasan pelestarian alam dengan kawasan suaka alam tadi. Contohnya kawasan pelestarian alam ini yang pertama itu ada taman nasional, yang kedua itu ada taman hutan raya, dan yang ketiga itu ada taman wisata alam, dan yang keempat itu ada kebun raya dan kebun binatang. Nah, ini adalah contoh dari kawasan pelestarian alam. Jadi kalian sudah tahu kan apa itu konservasi flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Itu pada materi selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.